Halo semuanya para orang tua yang saat ini mendengarkan Bintang Mulia Homeschooling YouTube channel. Selamat datang, saat ini Anda sudah pada jalur yang tepat ketika Anda ingin mengetahui bagaimana seharusnya anak-anak saya itu terdidik secara aspek pendidikannya. Kita tahu bahwa pendidikan ini itu tentu bukan hanya tanggung jawab sekolah. Itu aspek utama yang harus kita sepakati terlebih dahulu. Karena apa? Karena fatalnya jika kita hanya mengandalkan pendidikan itu kepada pihak sekolah, berarti kita menjadi orang tua yang sangat-sangat merugi. Karena sebetulnya aspek pendidikan itu tidak hanya menyakup tentang mata pelajaran yang ada di kurikulum nasional saja, tapi mengaitkan ada karakternya di sana. Karakter ini yang paling efektif diajarkan oleh para orang tua. Melalui apa? Melalui percontohan, melalui diskusi dengan orang tua, melalui apa yang dia lihat dalam rumah tangga kedua ayah dan bundanya. Nah, di era pandemi sekarang kita sudah mulai disuguhkan pada sebuah pertanyaan besar yang ini bisa mengutak-atik pemikiran Anda. Dengan adanya pandemi, sekolah kemudian diganti dari tatap muka menjadi online. Banyak sekali aspek yang hilang di sana. Contoh yang tadi saya sebutkan di depan, ada aspek karakter. Ternyata itu dia tidak bisa serta-merta langsung dipindahkan dari tatap muka yang bisa diberikan melalui percontohan itu menuju ke layar HP atau layar laptop. Ternyata tidak semudah itu. Yang betul-betul paling mudah untuk bisa dilakukan secara online hanyalah pergeseran menjelaskan mata pelajaran. Nah, inilah alasan utama kenapa ketika pembelajaran daring itu sudah mulai, akhirnya banyak para guru yang hanya kesannya menerangkan secukupnya, kemudian memberikan tugas sebanyak-banyaknya. Mereka berpikir bahwa siswa ini itu harus aktif. Aktif ini dari mengerjakan tugas-tugas. Padahal mengerjakan tugas-tugas ini dia ada aspek yang memang sangat membosankan. Nah, balik lagi ke topik. Sebetulnya peran pendidikan itu dia sangat vital sekali. Namun ketika era pandemi sekarang ini banyak sekali aktivitas yang terbatas, maka kita harus mengubah fokus pendidikan kita di era pandemi. Fokus pendidikan pada saat pandemi setidaknya ini mencakup tentang 4 hal. Yang pertama, bertahan hidup, survive dari aspek kesehatan dan keamanan. Ini paling penting ya, apalagi kalau menyangkut tentang pandemi. Yang kedua, harus bisa melakukan manajemen diri, yaitu tentang kapasitas untuk menjalani keseharian dengan baik. Untuk hal yang kedua ini saya berikan contoh, terkadang kita disuruh hanya di rumah saja itu mendatangkan kebosanan yang luar biasa. Kita para orang dewasa yang work from home saja bisa merasakan seperti itu, apalagi anak-anak kita yang notabene jiwa-jiwa mereka itu sebetulnya masih jiwa-jiwa yang bebas, bisa ketemu temannya, bermain kesana kemari, tapi tiba-tiba harus stay di rumah, tidak kemana-mana dan membatasi aktivitas lingkungan luar, sehingga diperlukan cara untuk manajemen diri supaya dia bisa bertahan pada lingkungan yang memang mengharuskan dia tidak bertemu dengan siapa-siapa. Yang ketiga, siswa itu harus tetap bisa bertumbuh secara kapasitas belajarnya. Belajar tidak hanya stagnan dari materi-materi yang diberikan oleh guru melalui video daring. Ingat, belajar itu tidak ada batasannya. Kalau Anda belajar dengan guru di sekolah, berarti Anda hanya belajar tentang mata pelajaran kurikulum.
Tapi ingat, pembelajaran itu ada karakter, pembelajaran itu ada percontohan, pembelajaran itu ada problem solving, maka media belajar Anda itu luas sekali. Orang tua, lingkungan, keluarga, oma opa, dan semuanya yang ada di lingkungan kita. Lalu kemudian yang terakhir, kita harus memastikan bahwa fokus pendidikan di saat pandemi ini itu harus ada tetap keberkaryaan anak-anak kita. Berkarya ini tentu bisa dimaknai melakukan sesuatu yang dia bisa menghasilkan sesuatu yang memang itu sesuai dengan bakat dan minatnya. Itu namanya berkarya. Nah, berkarya ini jarang sekali dibidik pada aspek pendidikan formal. Oleh karena itu, mumpung ini kedua orang tua ada di rumah, lalu kemudian anak-anak juga di rumah, boleh kok aspek materi untuk pembelajaran yang ada di kurikulum, sementara kita kesampingkan terlebih dahulu porsinya, kita tambah yang terbanyak itu adalah untuk karakter tadi itu dan juga berkarya. Begitu ya, sehingga di era pandemi ini tidak lagi ada yang stres karena anak-anaknya tidak mau belajar atau karena pembelajarannya terlalu berat. Nah, mungkin Anda belum menyesuaikan fokus pendidikan Anda di era pandemi ini. Yang penting bertahan, yang penting sehat, bertumbuh, dan juga tetap bisa berkarya, menghasilkan sesuatu yang positif. Terima kasih, salam dari kami Bintang Mulia Homeschooling online pertama yang banyak dicari oleh ayah dan bunda semuanya di era pandemi ini. Kunjungi website kami www.bintangmulia.org.